sehingga masyarakat terhindar dari upaya-upaya dari penipuan terkait dengan uang yang tidak asli. Kalau di Bank DKI khususnya ada dua cara. Tadi pertama membawa uang tunainya sendiri, kedua dengan cara debit rekening. Halo anak Jakarta, kembali lagi dengan saya di Cerpen, Cerita Perlindungan Konsumen. Perkenalkan saya Vira. Hari ini saya nggak sendiri. Di topik kali ini kita akan bahas mengenai penukaran uang kecil dan layanan kas keliling di wilayah Jabodebeka menjelang Hari Raya Idul Fitri 2024. Nah, kira-kira siapa sih narasumber yang bisa menjawab keresahan anak Jakarta? Siapa lagi kalau bukan Bapak Imran dari Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia. Halo Bapak, bagaimana kabarnya? Halo Mbak Vira. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Tetap semangat walaupun puasa ya. Benar Pak, tetap semangat ya Pak ya. Oke, nah kemudian ada juga nih Pak dari Bapak Irfan dari Grup Operasional Bank DKI. Halo Pak, apa kabar? Halo Mbak Vira, halo anak-anak Jakarta. Oke, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, oke Pak. Nah, seperti yang kita ketahui nih Pak, beberapa waktu lalu Bank Indonesia itu telah memulai kegiatan Serambi atau Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri. Nah, mungkin dari Pak Imran nih Pak bisa dijelaskan sedikit Serambi itu apa sih Pak, tujuan kegiatannya, dan mungkin sudah berapa lama nih kegiatan Serambi itu dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Vira. Jadi alhamdulillah kemarin tanggal 15 sudah kita kick off kegiatan Serambi ini. Jadi ini Serambi yang untuk yang tahun keempat ya Mbak Vira. Jadi Serambi ini dilatar belakangi oleh untuk kegiatan keagamaan ya, khususnya hari besar agama Islam. Kemudian kita meresponnya untuk kebutuhan melayani masyarakat. Biasanya ini kan kalau Lebaran itu biasa masyarakat tuh butuh uang baru untuk ya seperti THR seperti itu. Jadi kita adakan kegiatan ini sehingga nanti harapannya Bank Indonesia dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk uang pecahan ini. Oke, berarti untuk memenuhi Serambi ini memang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak Jakarta ya Pak, yang untuk melengkapi menjelang Hari Raya Idul Fitri nih butuh THR gitu supaya masuk ke amplop-amplop yang gemes-gemes gitu ya Pak ya. Nah, Serambi ini kan tadi sudah jalan tahun keempat ya Pak. Perbedaannya apa sih Pak setiap tahun? Perbedaannya sih mungkin ada sedikit karena setiap tahun kita kan kita evaluasi ada yang kurang atau tidak seperti itu. Kalau tipe kegiatan itu hampir sama, kita bekerja sama dengan perbankan seperti itu, dan di daerah perbatasan-perbatasan antara pinggiran-pinggiran Jakarta. Nah, di titik-titik tersebut nanti akan kita lakukan juga penukaran untuk uang kecil, sehingga nanti tidak hanya anak-anak Jakarta aja, tapi yang di pinggiran-pinggiran juga merasakan mendapatkan uang baru. Dari Bank Indonesia sendiri ada berapa wilayah nih Pak untuk di wilayah Jabodebeka anak Jakarta bisa menukarkannya di mana aja nih titik-titik layanannya? Jadi layanan di tahun 2024 ini kita tetap bekerja sama dengan perbankan. Yang pertama nanti kita akan melakukan kasling terpadu dengan perbankan, bekerja sama dengan 16 perbankan, itu akan kita pusatkan di GBK. Kemudian nanti di akhir-akhir ya menjelang Idul Fitri nanti di tanggal 1 sampai tanggal 2 sampai dengan tanggal 5 April itu kita fokuskan di kilometer 57. Oke, berarti semua titiknya sudah ditentukan dengan berdasarkan tanggal-tanggal yang sudah ditentukan juga ya Pak ya oleh Bank Indonesia. Oke, baik. Nah, kalau di Bank DKI sendiri nih Pak Irfan, kira-kira Bank DKI ada titik-titiknya juga atau mungkin ada kantor cabang tertentu nih Pak untuk menukarkan uang baru tersebut? Kira-kira di mana aja nih Pak kantor cabangnya? Ya, untuk tahun 2024 ini anak Jakarta boleh menukarkan uang baru itu di 15 kantor yang ada di Bank DKI. Tapi ini juga tadi yang seperti disampaikan oleh Bank Indonesia juga punya program dengan bank lain juga ya, bukan hanya Bank DKI. Nah, khusus untuk Bank DKI itu di 15 wilayah di Jakarta, di DKI Jakarta. Kayak di Wali Kota Jakarta Selatan, Barat, Timur, Pusat ya. Nah, termasuk juga di cabang-cabang besar seperti di cabang Juanda, cabang Wahid Hasim, Pondok Indah, ya, terus juga di Permata Hijau gitu Mbak Vira.
Oke, nah untuk cabang yang itu kan tadi di beberapa wilayahnya ya Pak. Nah kalau ada anak Jakarta nih yang mau mengunjungi cabang tertentu, informasinya tuh bisa didapat lewat mana nih Pak, cabang di daerah itu? Nah untuk anak Jakarta, kalau untuk yang memang sudah punya rekening di Bank DKI, bisa lihat di berita Jakwan namanya Mbak. Atau mungkin bisa dilihat di websitenya Bank DKI juga ada lokasi-lokasi yang sudah kita tentukan untuk tempat penukaran uang baru. Baik Pak. Nah kalau untuk penukaran nominalnya nih Pak, ada nggak perbedaan dari Bank Indonesia dan dari perbankan dari Bank DKI gitu Pak? Pecahannya berapa nominalnya gitu Pak? Mungkin dari Pak Imron dulu, silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Fira. Jadi ada perbedaannya. Kalau tahun lalu kita denominasi atau pecahan yang kita tukarkan itu sebesar 3.800.000. Itu terdiri dari 10 ribuan, kemudian 5 ribuan, 2 ribuan, dan 1.000-an. Nah, tahun ini kita tingkatkan sebesar 4 juta rupiah, ya, seperti yang contoh yang saya bawa ini ya. Nanti terdiri dari ada 50 ribuan sampai 10 ribuan, ya, ada 20 ribuan itu sebesar 1 juta rupiah, kemudian nanti 5 ribuannya itu 500.000, kemudian nanti di 2 ribuan ada 400.000, kemudian 1.000-nya 100.000 rupiah, sehingga maksimal yang bisa ditukarkan itu sebesar 4 juta rupiah, seperti itu. Oke, 4 juta rupiah untuk dari Bank Indonesia ya Pak ya, dan mendapatkan pecahan-pecahan yang sudah ditentukan juga ya Pak ya. Dari 1.000 rupiah sampai 50.000 rupiah. Oke, nah kalau dari Bank DKI Pak, apakah ada perbedaannya? Ada perbedaan. Kalau untuk tahun ini Bank DKI maksimal penukaran uang barunya 3.700.000 Mbak Fira. Ya, terdiri dari 50.000-nya 1 juta, 20.000 1 juta, terus juga uang yang 10.000-nya 1 juta, sisanya uang 2.000. Oke. Nah, jadi perbedaannya kalau di Bank Indonesia itu dapat pecahan 1.000 rupiah ya Pak ya, tapi di perbankannya hanya dapat 2.000 rupiah. Oke, berarti anak Jakarta nih yang mau nuker 1.000-an bisa menukarkan melalui Bank Indonesia. Gitu. Masih ada ya Mbak? Iya, karena anak Jakarta yang masih banyak Pak yang membutuhkan 1.000-an gitu. Mungkin ngasih yang anak-anak kerucil Pak, biar banyak, biar tebel gitu. Oke, nah kalau untuk tanggal penukaran uang nih, kalau anak Jakarta mau nukerin di Bank Indonesia dan di Bank DKI, kira-kira ada perbedaan nggak nih Pak untuk waktu penukarannya? Mungkin dari Pak Imron dulu Pak, silakan. Terima kasih. Jadi anak Jakarta yang ingin menukarkan uang, ini Bank Indonesia sudah mulai dari tanggal 18 Maret hingga tanggal 5 April. Nanti kita akan bagi-bagi di tanggal 18 Maret sampai dengan tanggal 25 Maret itu akan mobil kas keliling kita akan berada di pasar-pasar di seluruh wilayah Jakarta. Kemudian di tanggal 26 nanti ada di Kerawang. Kemudian di tanggal 28 sampai dengan tanggal 31 Maret kita terpadu dengan perbankan ada di Istora Senayan. Seperti itu. Nah, kemudian di kilometer 57 itu dimulai dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 5 April. Jadi bisa melayani pemudik-pemudik yang lewat di kilometer 57 kalau mau istirahat, bisa menukarkan uang di sana. Oke, di rest areanya ya Pak ya. Jadi yang anak Jakarta udah mulai persiapan mudik masih bisa nuker ya Pak ya di rest area tadi kilometer 57. Oke, nah kalau di Bank DKI sendiri Pak, apakah tanggalnya sama memulainya dengan Bank Indonesia? Anak Jakarta kalau untuk penukaran uang di Bank DKI untuk tanggal 28 sampai dengan 31 Maret itu bisa di Istora, karena kita juga buka booth keliling bareng dengan perbankan. Terus untuk yang di luar sampai dengan tanggal 31, tanggal 1 dan sampai dengan tanggal 5 itu bisa dilakukan penukaran di kantor-kantor cabang yang 15 lokasi. Oh gitu, oke. Kira-kira persyaratannya seperti apa nih Pak? Kalau dari Bank DKI dan Bank Indonesia, persyaratannya anak Jakarta kalau mau nuker uang bisa membawa apa saja? Bisa dijelaskan? Silakan Pak. Terima kasih Mbak Fira. Jadi untuk persyaratannya yang pasti itu harus bawa uangnya ya Pak. Jadi bawa uangnya yang akan ditukarkan, kemudian bawa KTP. Dan kita di Bank Indonesia punya website yaitu pintar.bi.go.id, sehingga nanti para penukar atau nasabah langsung input di website ini, sehingga nanti kita dapat melihat berapa penukarannya, kemudian tempatnya di mana,
jam berapa, lokasinya di mana itu terdata semua di sana, sehingga si penukar bisa menunjuk lokasi yang dia inginkan yang dekat dengan rumah dia. Jadi website itu nanti akan keluar kalau mau dia hard copy bisa, kemudian kalau itu keluar barcode juga. Gitu. Jadi sehingga nanti bisa kita cocokkan antara KTP sama dengan bukti pemesanan seperti itu. Nah itu kira-kira pendaftarannya tuh bisa H-1 minggu Pak, atau H- berapa hari kira-kira Pak? Jadi di website itu dibuka oleh Bank Indonesia itu H-1. Kemudian nanti ketika kuota umpamanya ditetapkan 300 untuk perharinya, nanti setelah itu bisa dibuka H0 atau GoSo gitu seperti itu. Untuk menghabiskan kuota yang sudah input H-1. Oke, nah kalau di Bank DKI Pak, mungkin persyaratannya kira-kira apa nih Pak? Anak Jakarta kalau ingin tukar uang baru di Bank DKI, persyaratan pertama itu harus bawa KTP. Ya. Nah, di samping itu tadi juga uangnya wajib ya. Nah, nanti bisa datang ke kantor-kantor yang tadi udah disebutkan. Ya, nanti tinggal bawa, dan itu maksimal 3.700.000. Kan sekarang kita udah zamannya digital nih ya Pak, udah cashless gitu, semua maunya pakai kris gitu, terus debit gitu. Nah kira-kira kalau ada anak Jakarta nih takut untuk bawa uang cash, nah kira-kira ada solusi lain nggak nih Pak kalau dari Bank DKI, anak Jakarta yang nggak mau bawa uang cash, mungkin apakah bisa nukernya pakai debit gitu Pak? Ada cara lain nggak kira-kira Pak? Nah, memang kalau di Bank DKI khususnya ada dua cara. Tadi pertama membawa uang tunainya sendiri, kedua dengan cara debit rekening. Jadi anak Jakarta yang punya rekening di Bank DKI, terutama yang biasanya kan dapat KJP, ada Mbak Fira ya. Di kita kan ada juga yang KLJ atau yang kartu pekerja Jakarta. Nah, itu bisa menggunakan rekening yang ada di Bank DKI dengan cara debit. Jadi bisa langsung datang ke 15 lokasi tersebut. Jadi nggak perlu bawa uang tunai, langsung didebit dari rekening. Kan dengan kondisi saat ini nih Pak, banyak juga oknum yang memanfaatkan keadaan ya Pak, penukaran uang lagi tinggi gitu. Banyak oknum-oknum yang akhirnya mengeluarkan atau memberikan ke orang lain uang palsu, atau beberapa saat ini kan juga ada isu terkait uang mutilasi ya Pak, perbedaan nomor serinya di depan sama di belakangnya, tapi kondisi rupiahnya uangnya baru gitu, bagus. Mungkin bisa memberikan himbauan Pak kepada anak Jakarta nih supaya lebih aman saat melakukan penukaran uang. Silakan dari Pak Imron Pak. Baik Mbak Fira, jadi Bank Indonesia selalu menghimbau kepada masyarakat ya agar selalu berhati-hati, sehingga pada saat melakukan penukaran atau membawa uang itu dijamin uang yang dibawa itu asli. Jadi himbauan kepada masyarakat yang ingin menukarkan uang, tukarkanlah kepada uang-uang di tempat-tempat yang sudah ditunjuk oleh Bank Indonesia maupun di tempat-tempat yang sudah dijadwalkan oleh Bank Indonesia maupun perbankan, sehingga masyarakat terhindar dari upaya-upaya dari penipuan terkait dengan uang yang tidak asli. Sehingga kalau kita sampai tertipu, yang rugi adalah nasabah sendiri atau masyarakat sendiri gitu. Jadi lebih berhati-hati terkait dengan melakukan penukaran. Datangilah tempat-tempat yang sudah ditunjuk gitu ya. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Untuk dari Pak Irfan Pak, mungkin ada tambahan lagi himbauan kepada anak Jakarta? Anak Jakarta kalau untuk penukaran uang, saya sarankan itu bisa jauh-jauh hari. Jadi jangan menunggu sampai waktu kita mau udah dekat Lebaran baru melakukan penukaran uang. Karena dengan itu sendiri kita juga menghindari antrian yang panjang, pertama. Kedua juga hati-hati untuk kalau melakukan penukaran di tempat-tempat yang memang kita tidak ketahui. Biasanya ini kan memang momen-momen libur panjang, Lebaran ini adalah kesempatan bagi pelaku-pelaku oknum gitu ya, yang mencari kesempatan untuk menukar uang palsu biasanya. Nah ini hati-hati, prinsipnya adalah ikuti himbauan pemerintah, himbauan dari Bank Indonesia, dan kita di perbankan bukan hanya Bank DKI juga akan melayani nasabah semaksimal mungkin.
Nah, itu dia anak Jakarta, penjelasan dari narasumber-narasumber kita yang luar biasa yang telah menjawab pertanyaan anak Jakarta. Nah, anak Jakarta nih yang mau tukar uang baru untuk persiapan Hari Raya Idul Fitri, anak Jakarta bisa menukarkan di layanan-layanan yang sudah ditentukan oleh Bank Indonesia dan perbankan di waktu-waktu yang telah ditentukan melalui website yang sudah ditentukan oleh Bank Indonesia, melalui pintar.bi.go.id atau melalui perbankan, bisa datang langsung ke kantor cabang atau melihat lokasi tersebut di websitenya bank yang terdaftar, seperti itu. Nah, terima kasih juga nih Pak kepada Pak Imron, Pak Irfan sudah datang ke podcast kami. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.